Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 RBL Fisika Dasar 2 dari TBB 35 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Arvin Ezekiel Tarigan dengan NIM 122400063 dari Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Pandestrian Putra dengan NIM 122400065 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Kevin Mahari Firasati dengan NIM 122400067 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Julianza, NIM 122400064, Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikmar Ramadhani dengan NIM 122400058 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra dengan NIM 122400066 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Sejarah dan pengertian gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz adalah orang yang mengembangkan konsep ini pada awal abad ke-20. Lorentz lahir pada tanggal 18 Juli 1853 dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1928. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz sangat penting dalam fisika karena menjelaskan bagaimana benda bermuatan berinteraksi dengan medan listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Prinsip kerja motor listrik terhadap gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz pada aplikasi motor listrik bahwa arus yang dialiri kawat tembaga besar dari sumber tegangan berupa baterai. Arus tersebut mengalir dari elektroda positif ke elektroda negatif dan elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ketika kumparan kawat solenoid yang dialiri arus dari sumber tegangan baterai, maka kawat tersebut akan mengalami gaya tolak-menolak yang ditimbulkan pada saat mendekatkan magnet dengan kawat solenoid. Dari gaya tersebut menghasilkan tegangan putar per torsi yang akan memutar kumparan 360 derajat secara konstan. Persamaan gaya Lorentz. Ketika ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar I serta kawat tersebut diletakkan pada tengah medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnetik pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya magnetik dengan arus listrik, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya pada kawat tersebut sehingga muncul rumus berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sama dengan induksi magnetik di titik P dengan lambang T atau Wb, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, R sama dengan panjang kawat dengan satuan meter, theta sama dengan sudut antara medan magnet dan kecepatan benda muatan. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah baterai 1,5 volt, gunting, kawat tembaga kecil, kawat tembaga besar, magnet, dan lakban. Cara pembuatan alat, yang pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, bentuk kawat tembaga besar seperti gambar berikut. Ketiga, ambil kawat tembaga kecil, lalu lilit membentuk ring kumparan 5 lilitan dan 8 lilitan, atau variasi jumlah lilitan. Keempat, siapkan satu baterai sebagai variasi jumlah baterai, kemudian lakban kawat tembaga besar pada kedua sisi baterai sebagai penopang, sekaligus pengantar arus dari baterai ke kumparan nantinya.
Kelima, letakkan magnet 1 dan 2 pada baterai atau tepat di antara kedua kawat tembaga besar. Keenam, letakkan kumparan kawat 5 lilitan pada kawat tembaga besar atau penopang. Terakhir, letakkan kumparan kawat 8 lilitan pada kawat tembaga besar atau penopang. Dan akhirnya, kumparan akan berputar sehingga percobaan berhasil. Cara kerja alat. Pada motor listrik terdapat magnet permanen yang disebut stator dan kumparan kawat tembaga yang disebut rotor, yang merupakan komponen utama yang berperan penting dalam menghasilkan gaya gerak dalam motor listrik. Stator merupakan sebuah alat yang mampu menghasilkan medan magnet, sementara rotor merupakan gulungan kumparan atau lilitan kawat penghantar. Pada saat arus yang mengalir ke bagian rotor yang terdapat di dalam sebuah medan magnet, maka akan menimbulkan gaya Lorentz yang dapat bekerja sesuai arah gaya dengan kaidah tangan kanan. Gaya magnetit pada partikel bermuatan yang bergerak melalui medan magnet ialah bahwa gaya tersebut akan selalu tegak lurus dengan kecepatan partikel. Karena F tegak lurus terhadap V maupun B, maka gaya tersebut akan tegak lurus terhadap bida yang dibentuk oleh kedua vektor ini. Arah F diberikan oleh begitu V diputar ke arah B. Saat kumparan yang dialiri arus berada di suatu medan magnetit, kumparan tersebut mengalami suatu gaya disebut gaya Lorentz. Kelebihan dan kekurangan motor listrik DC. 1. Kelebihan. Kelebihan dari motor listrik DC adalah 1. Alat dan bahan mudah didapat. 2. Sistem kontrolnya relatif lebih murah dan sederhana. 3. Cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamiknya yang baik. Kekurangan dari motor listrik DC. 1. Kawat tembaga yang digunakan tidak boleh tebal karena pada pembuatan motor listrik kali ini adalah motor listrik DC yang sederhana dan memiliki kekuatan yang tidak terlalu kuat. 2. Terbatas hanya untuk aplikasi berdaya rendah. Saran pengembangan. Berikut beberapa saran pengembangan pada motor listrik DC yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan efisiensi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi motor DC adalah dengan mengurangi kehilangan energi yang terjadi pada sistem motor, seperti kehilangan energi pada resistansi kawat dan kehilangan energi pada bearing. Selain itu, penggunaan material yang lebih efisien dan pengoptimalan desain motor juga dapat meningkatkan efisiensi motor listrik DC. Kesimpulan, motor listrik DC merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz, di mana gaya magnetik memiliki arah berbeda sehingga membentuk torsi dan menyebabkan perputaran. Motor listrik merupakan salah satu perangkat elektronik yang memiliki sifat elektromagnetis. Jadi, alat tersebut berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi energi gerak yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Dalam percobaan, perlu memerhatikan jumlah lilitan dan tegangan baterai. Jika daya baterai kuat dengan jumlah lilitan yang banyak, maka akan semakin kuat pula arus medan magnet.